Halo guys, balik lagi di channel Ketika Malam bersama saya Bobby dan teman saya Joe. Halo Joe, apa kabar? Halo, baik. Kamu gimana? Baik. Ya, segini-segini aja. Pada video kali ini, seperti biasa teman saya Joe akan menceritakan hal-hal mistis yang dia alami. Cerita ini berjudul apa Joe? Cerita ini adalah cerita yang menyangkut bekas terowongan bekas peninggalan penjajahan dulu, di mana ini adalah cerita di desaku. Jadi sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk support terus channel Ketika Malam dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian pecinta alam gaib. Siapkan cemilan kalian dan enjoy the story. Ini adalah cerita menyangkut terowongan bekas peninggalan penjajahan, di mana di desaku terdapat sebuah terowongan yang diyakini oleh masyarakat itu adalah terowongan dibuat pada masa penjajahan. Nah, diawali dengan di mana keseharianku sebagai anak SMA yang mempunyai orang tua berprofesi sebagai pedagang sembako yang setiap hari harus bangun pagi-pagi untuk pergi ke pasar. Di samping mempersiapkan bahan makanan untuk keluar, juga membeli perlengkapan untuk dagangannya di warung. Nah, di suatu ketika, di saat liburan sekolah tiba, saya yang jarang ikut ke pasar berinisiatif untuk membantu ibu pergi ke pasar. Nah, di masa itu saya sudah bisa mengendarai sepeda motor, yang dimana sekolah pun saya membawa sepeda motor. Bangunlah kami pada dini hari, sekiranya sekitar jam 4, dan bersiap untuk pergi ke pasar. Area rumah yang masih asri dengan sekitar rumah masih ada kebun warga yang notabene-nya masih terdapat pohon-pohon besar yang tumbuh rindang. Siaplah untuk berangkat ke pasar. Di saat saya sudah membuka pintu gerbang dan mempersiapkan motor, betapa terkejutnya di saat siap berangkat, saya menoleh ke seberang jalan yang di sana ada sebuah pohon jambu biji yang tumbuh tidak jauh dari rumahku, dan terlihat seseorang yang bergantungan di pohon tersebut. Sontak saya pun kaget. Namun perlahan saya memalingkan ke arah lain agar tidak terdapat rasa takut pada diriku sendiri. Nah, namun di saat ibu datang menghampiriku dan siap untuk berangkat ke pasar, ternyata ibu pun melihat sosok tersebut dan ia pun berbisik, "Itu yang bergantungan kok kayak orang ya? Terus kok kayak nggak punya kaki?" Dan di sana pun saya berinisiatif untuk memalingkan pembicaraan supaya tidak terjadi kepanikan. Nah, tetapi ibu ingin meyakinkan bahwa itu adalah orang, dan secara spontan saya pun langsung kebut sepeda motor dan mulai sedikit panik. Nah, lanjut cerita, ku ceritakanlah peristiwa ini ke ayah. Namun ayah pun seakan itu tidak menyeramkan, dan tanggapannya pun santai lalu ngomong, "Itu mungkin tentara pada masa penjajahan yang gentayangan. Setidaknya kita tidak mengganggu. Anggap saja itu hanya sebuah halusinasimu yang lagi ngantuk." Apakah sosok itu mengenakan pakaian prajurit? Iya, layaknya prajurit Jepang kan tahu. Mungkin kalau pernah lihat di film-film prajurit Jepang zaman dulu, ya memang seperti itu. Dia bergelantungan dan tanpa kaki. Tapi dari segi wajah itu kasat dari mata. Sejak kejadian dini hari itu, terkadang di saat saya mengantar ibu lagi, karena kan kasihan seorang ibu pergi ke pasar sendirian. Jadi semenjak kejadian itu, saya pun menjaga jarak dari pohon itu. Jadi saya menghidupkan motor di dalam dan ibu buka pintu, langsung kita berangkat. Namun kadang-kadang mereka terlihat namun berbeda wujud. Nah, yang pertama misalnya ada kaki, terus yang selanjutnya ada yang berdiri tapi berlumuran darah, namun tetap mukanya masih kasat mata, tidak bisa dilihat. Dan seiring berjalannya waktu, karena sudah terbiasa melihat seperti itu, jadi saya dan ibu memutuskan kalau misalnya melihat hal seperti itu, oke lah, anggap tidak ada. Jadi biar tidak ada pikiran-pikiran untuk menjadi yang ke hal negatif gitu loh. Tar. Gua potong dikit. Apakah terowongan itu berada di dekat-dekat rumah lo gitu?
Oke, jadi gue ceritakan lanjut lagi. Oke, nanti nyambung kok ke sana itu loh. Oh iya, siap. Dan seiring berjalannya waktu, setelah kejadian-kejadian tersebut, saya pun mendapat cerita dari tetua atau orang tua yang sering mengembala sapi di seputaran terowongan tersebut. Nah, kata anggaplah ini kakek lah, anggaplah. Terus kakek ini pun berbicara banyak. Memang banyak hal yang pernah dialami. Katanya dia di saat mengembala sapi di area terowongan tersebut, karena rumah saya itu kan mungkin sekitar 30 meter dari terowongan tersebut. Nah, terowongan itu setelah terowongan di barat lagi itu adalah pematang sawah. Nah, jadi terowongan itu adalah kayak aliran sungai. Terowongan itu jadi aliran sungai gitu loh. Kadang kakek ini juga pada saat mengembala sapi di sana, di area sana, itu kadang dia juga mendengar seperti hentakan kaki prajurit, mungkin kayak hentakan orang gerak jalan gitu mungkin ya, tak tok tak tok tak tok tak tok. Nah, dan juga kadang juga katanya sering mendengar suara minta tolong, namun tidak pasti suaranya di mana, mungkin terdengar samar-samar. Dan juga yang paling ikonik itu adalah kakek ini mendengar suara tembakan layaknya seperti sedang ada peperangan. Nah, karena kakek ini ya tahulah orang-orang zaman dulu kan agak lebih kuat dari segi fisik, dari segi mental. Jadi karena sudah tahu mungkin dari turun-temurun bahwa di sana itu bekas peninggalan dari tentara penjajah, jadi berpikirannya ke segi positif aja. Oh, sekedar tahu dan sekedar dengar aja gitu. Dari peristiwa itu saya ceritakan juga sama kakek. Jadi kakeknya ini bilang, "Oke lah, kita harus percaya bahwa itu ada cerita seperti itu. Jadi intinya kita sebagai manusia itu derajatnya lebih tinggi dari dunia mereka. Tapi kita percaya atau tidaknya itu kembali ke diri masing-masing. Takut atau tidaknya itu kembali ke diri masing-masing. Tapi ingat satu, kita derajatnya lebih tinggi dari mereka." Semenjak itu kejadian dengan ibu itu, ya karena mungkin rasa karena sudah tahu dengan cerita, jadi karena kejadian itu kita semakin berani dalam fisik, semakin berani, jadinya mereka pun akhirnya menjauh dan tidak menambahkan diri lagi. Tapi ya mungkin ini pesan juga sih, karena pada beberapa kesempatan pada melihat itu, memang saya kadang mengucapkan dalam hati itu mengucapkan doa untuk mendoakan yang dilihat supaya mereka tuh bersatu dengan Tuhan. Mungkin itu aja cerita pengalaman yang mungkin terlalu horor bagi pendengar atau penonton channel ini ya. Oke, terima kasih banyak Jo sudah menceritakan kisahnya. Ya, sama-sama Be. Sedikit tambahan, berarti roh-roh dari pejuang tersebut masih bergentayangan di sekitar terowongan tempat persembunyian mereka itu mungkin ya, waktu zaman penjajahan. Iya, mungkin karena kan seperti yang kita kenal sejarah, mereka meninggal itu ya dibilang jeleknya kan dibuang gitu saja, ditanam gitu saja. Mungkin ada rasa, siapa sih yang mati dengan rasa penasaran, pasti gentayangan gitu loh. Ya benar. Ya, kita doakan saja bagi mereka, meskipun kita tidak tahu mereka siapa. Kalau setidaknya semisalnya kita melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, kita doakan saja yang baik. Mungkin karena penasaran atau arwahnya gentayangan, kita doakan agar mereka bisa bersatu dengan Tuhan dan berreinkarnasi ya sesuai dengan ajaran yang kita yakini. Itu aja, Be. Ya, betul sekali. Mungkin itu saja cerita dari kawan saya Jo. Cerita yang sangat-sangat unik dan tentu saja menyeramkan. Sekian untuk video kali ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya dari kawan saya Jo, dan mungkin nanti saya sendiri juga mempunyai cerita-cerita yang mistis. Dan jika teman-teman mempunyai cerita mistis
entah itu dari pribadi teman-teman atau cerita dari saudara atau siapa saja. Jika kalian berkenan untuk kami ceritakan di channel Ketika Malam, bisa kirim ceritanya lewat email yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Mungkin itu saja dari kami. Tetap support channel Ketika Malam, subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Jo. Sama-sama, Bi. Ya, sampai berjumpa lagi Jo. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.